Pertama, BA itu harus melakukan open shift. Pastikan float amount atau uang modal awal saat open shift itu diisi dengan angka 0. Kalau misalkan kita isi dengan nominal, maka saat close shift itu nggak akan balance dan tidak bisa di close shift. Yang kedua yang perlu dilakukan BA adalah rutin merubah status not fulfill menjadi fulfill. Jika pembeli itu jadi beli barang dan akan mengambil barang di counter. Yang ketiga yaitu rutin melakukan synchronize sebelum melakukan close shift. Jadi kalau misalkan kita nggak melakukan synchronize sebelum close shift, itu akan ada penjualan yang nggak masuk ke sistem. Yang terakhir yaitu rutin melakukan close shift. Kalau misalkan kita nggak lakukan close shift setiap harinya, maka data penjualan dan float amount itu akan terakumulasi nanti saat open shift lagi. Jadi datanya nggak akan balance. Yang pertama yaitu rutin melakukan transfer in. Lakukan validate transfer in jika ada penerimaan barang. Jadi kita klik nomor faktur yang berwarna biru. Jika kita nggak lakuin, maka stoknya itu nggak akurat. Stok yang ada di toko dengan stok yang akan di sistem itu nggak akan sama. Yang kedua yaitu melakukan transfer out. Jadi kita akan melakukan input produk manual atau transfer out saat ada barang yang akan diretur ke driver. Jika kita nggak akan lakukan, maka stok juga tidak akan berkurang di sistem. Maka stok di sistem dan di toko itu tidak sama. Untuk melakukan transfer in dan transfer out itu dilakukan di website iSeller. Jadi BA itu harus proaktif untuk menginformasikan ke admin, melakukan konfirmasi minimal H-1 tanggal SO ke admin DC untuk dimintakan upload stok, di mana hasil SO bulanan dari admin DC ini akan wajib dilakukan setiap hari hanya. Nah, ada tambahan informasi penting yang perlu BA tahu. Untuk toko-toko yang sudah menggunakan iSeller, maka akses manual BV oleh BA itu akan ditutup bulan ini dan akan terintegrasi secara sistem dari data inputan di POS iSeller BA. Pastikan untuk perangkat POS iSeller itu selalu terhubung dengan internet alias online. Minimal saat closing harian atau close shift itu BA perlu melakukan synchronize terlebih dahulu di POS iSeller agar semua data penjualan itu masuk di hari tersebut. Yang kedua, yang penting sekali yaitu BA itu harus rutin melakukan status pemenuhan fulfill atau melakukan validasi penjualan dari yang not fulfill menjadi ke fulfill untuk penjualan yang ditebus sama customer, karena hanya data yang statusnya fulfill yang akan masuk ke BV atau diakui penjualannya. Yang ketiga, BA melakukan absen di BV di hari H bertugas di toko. Jadi kalau misalkan BA saat itu off, maka input penjualan dilakukan di hari BA kembali bertugas. Jika BA lupa absen, maka data iSeller tidak akan masuk ke BV BA. Yang keempat, settingan Merdeka data BV BA sudah disesuaikan brand. Saat data iSeller sudah terintegrasi otomatis ke BV, maka data yang akan masuk ke BV hanya data brand yang tercantum di settingan Merdeka BA. Silahkan lakukan penyesuaian data brand BA di Merdeka karena data iSeller hanya akan masuk sesuai dengan settingan brand di Merdeka BA. Apabila ada beberapa BA yang bertugas di toko, maka omset di BV akan masuk secara prorate. Omset yang masuk ke BV prorate sesuai dengan settingan toko dan brand pada Merdeka BA.